Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Pemprov akan membatasi jam operasional beberapa moda transportasi di ibu kota, yaitu MRT, LRT, dan Transjakarta. Pembatasan itu bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona dan mulai berlaku Senin 16 Maret 2020. Menurut Anies, jadwal transportasi dan waktu operasional bakal dikurangi secara drastis. MRT yang awalnya melayani tiap 5-10 menit, kini hanya tersedia tiap 10 menit. Dan rangkaian gerbong MRT yang semula 16 gerbong akan dipangkas hanya menjadi 4 gerbong. Hal senada juga dilakukan untuk moda transportasi LRT. Waktu operasional semula dari jam 5 pagi hingga 11 malam akan diubah menjadi jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Begitu juga interval keberangkatan yang semula tiap 10 menit akan menjadi 30 menit sekali. Untuk Transjakarta, mantan Rektor Paramadina itu mengatakan rute yang ada selama ini juga akan dipangkas secara signifikan. Semula, bis Transjakarta melayani 248 rute akan berubah menjadi 13 rute. Selain itu, pembatasan jumlah orang yang ada di stasiun MRT serta halte bis Transjakarta juga dibatasi. Jika pada hari biasa menampung 300 orang, maka saat ini akan dibatasi hanya menjadi 60 orang. Menurut Anies, langkah drastis itu diambil Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya menekan sekecil mungkin interaksi antar warga guna mengurangi penyebaran antar individu, selain mencegah sebaran COVID-19 agar tak semakin meluas. Keputusan itu juga menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia segera menentukan status daerahnya masing-masing. Penetapan status ini berkaitan dengan penyebaran virus corona yang sudah menjadi pandemi global. Tim Liputan Berita 1. Transportasi umum DKI dibatasi, itulah topik dialog kita di pagi hari ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan peraturan baru terkait pembatasan waktu operasional transportasi umum untuk mencegah penularan virus corona. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pak Safrin Liputo. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang nanti ada di layar televisi Anda. Pak Safrin, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kita nggak salaman hari ini, kita pakai ini apa namanya? Salam corona. Salam corona. Baik. Sebelum kita mulai dialog kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan Pak Gubernur Anies Baswedan berikut ini. Kita ingin menyampaikan bahwa layanan kendaraan umum di Jakarta akan mengalami perubahan. Kita menurunkan secara ekstrim kapasitas pelayanan. Jadi jadwal MRT misalnya yang semula keberangkatannya tiap 5 menit dan 10 menit, sekarang akan diubah mulai besok menjadi tiap 20 menit. Rangkaian MRT yang setiap hari beroperasi ada 16 rangkaian akan berubah menjadi tinggal 4 rangkaian yang beroperasi. Waktunya yang semula jam 5 pagi sampai jam 24.00 sekarang berubah hanya jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian LRT juga begitu. Yang semula keberangkatannya tiap 10 menit, sekarang berubah menjadi tiap 30 menit. Dan waktu operasinya yang semula dari jam 5.30 pagi sampai dengan jam 11 malam, diubah menjadi jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Transjakarta yang saat ini melayani 248 rute akan dikurangi secara signifikan menjadi 13 rute. Hanya 13 rute Transjakarta yang akan beroperasi dan keberangkatannya hanya setiap 20 menit. Jam operasi Transjakarta yang semula 24 jam diubah menjadi jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Lalu pelayanan bis sekolah
selama 2 minggu ke depan ditiadakan karena kita akan mengubah pelayanan itu untuk kebutuhan masyarakat. Ini semua dilakukan seiring dengan arahan kita untuk penduduk Jakarta, warga Jakarta, mengurangi secara signifikan kegiatan di luar rumah. Ya, itu tadi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai pembatasan transportasi publik di DKI Jakarta. Pak Safrin, ini kalau kita bicara soal pembatasan, tadi ada satu poin terakhir yang kita tampilkan tadi yang saya coba untuk garis bawahi. Gubernur meminta masyarakat mengurangi kegiatannya di luar rumah. Tapi harapan itu kan sebetulnya, tapi kadang-kadang kita nggak bisa mengharap sesuatu seperti apa yang kita harapkan gitu. Nah, dengan pembatasan ini apa tidak ada potensi justru akan terjadi penumpukan calon penumpang, Pak Safrin? Iya, jadi seperti ini. Pesan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat adalah bahwa sudah ada himbauan dari Pak Presiden. Pak Gubernur sudah menetapkan bahwa kita melakukan pembatasan secara ekstrim. Masyarakat diminta untuk beraktivitas dari rumah. Work from home sudah ditetapkan. Artinya bahwa kita juga inline dengan itu menetapkan bahwa jangan ada fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk menuju ataupun keluar dari rumah atau kawasannya. Nah, artinya bahwa dengan adanya pembatasan layanan angkutan umum ini, kita meminta masyarakat aware terhadap penyebaran wabah COVID-19 ini. Dan tentu ini yang kita ingin sampaikan secara masif, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan pembatasan secara ekstrim. Tidak hanya dari sektor transportasi, pendidikan juga kita lakukan pembatasan 2 minggu ke depan. Harapannya dalam 2 minggu ini penyebaran wabah COVID-19 ini itu bisa kita tekan. Ya, pemerintah terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan social distancing. Melakukan pembatasan jarak ya, iya, jarak antara satu individu. Jadi salah satu caranya adalah jika masyarakat paham bahwa layanan angkutan umum kita batasi, mereka akan mengurangi keinginan untuk keluar. Kemarin kita dengar begitu ada pembatasan puncak ramai. Artinya pesan yang ingin kami sampaikan belum terdeliver secara baik kepada masyarakat. Nah, sekarang ditindaklanjuti dengan kebijakan Pak Gubernur di sektor transportasi. Nah, ini untuk keselamatan warga Jakarta. Saya setuju bahwa kan memang kebijakan itu saya yakin punya tujuan yang baik sebetulnya untuk mencegah penularan virus corona. Tapi kita melihat misalkan apa yang menjadi kewenangan gubernur, misalkan sekolah diliburkan. Untuk saat ini jelas itu akan mengurangi masyarakat yang beraktivitas di luar, yang menggunakan transportasi umum. Tapi bagaimana dengan pekerja? Gitu, yang itu di luar kewenangan dari pemerintah provinsi sebetulnya. Ini kan sebetulnya ada pihak luar yang punya kewenangan secara otonom gitu. Kalau misalkan kan banyak perusahaan yang tetap mewajibkan karyawannya untuk masuk kerja gitu. Nah, itu kan pasti akan membutuhkan transportasi umum. Gitu. Nah, itu gimana? Nah, memang kemarin kita sudah dengarkan ada himbauan bahkan dari Pak Presiden untuk sudah saatnya kita bekerja dari rumah, beribadah di rumah. Nah, himbauan ini tentu harus diterjemahkan dalam tataran implementatif oleh seluruh stakeholders yang ada di seluruh Indonesia bahkan, dan Jakarta sudah memulai. Kita berharap upaya yang dilakukan oleh Jakarta ini tidak hanya dilakukan dari sektor pemerintah, tapi juga sektor swasta langsung mengikuti. Bahkan kami sudah koordinasikan dengan rekan-rekan di KCI misalnya, tolong kita lakukan pembatasan. KCI maksudnya kereta ya? Kereta yang komuter lain? Tentu kewenangannya ada di pusat, dan tentu mereka juga, kita akan ikut Pak, tetapi kami perlu waktu 1 hari. Kita harapkan mulai besok ini sudah inline, sehingga keseluruhan kebijakan itu dari pusat ke daerah itu berjalan seiring seirama. Artinya Pemprov DKI berharap KCI juga menerapkan hal yang sama pada MRT dan juga Transjakarta. Mengurangi jumlah perjalanan kereta komuter masyarakat. Nah, itu dia, bukankah itu justru akan menimbulkan penumpukan di kereta
Pesannya Bahkan begini. di stasiun-stasiun, di halte misalkan di Transjakarta. Pesannya seperti ini, bahwa dunia usaha menyesuaikan dengan itu. Jadi jangan juga dipaksa bahwa kemudian karyawannya wajib masuk, tetap bekerja dari kantor, dilakukan pengaturan sehingga kapasitas yang kita kurangi secara signifikan ini itu juga diimbangi dengan pengurangan jumlah pergerakan orang. Kalau yang bekerjanya mungkin administratif, berhubungan dengan internet, mengirim laporan dan segala macam bisa menggunakan internet, mungkin bisa dilakukan. Tapi kan juga banyak pekerjaan fisik yang memang membutuhkan kehadiran orangnya di lokasi tertentu. Nah, ada dua kebijakan yang kami ambil. Di sisi lain, angkutan umum kita kurangi secara signifikan kapasitasnya, karena dari hasil kajian tim penanggulangan COVID-19 Pemprov DKI Jakarta, angkutan umum itu menjadi tempat yang potensial terjadi penyebaran secara masif. Setuju. Jarak antar masyarakat di dalam itu sangat dekat. Dan sementara WHO menetapkan bahwa harus dijaga jarak antar masyarakat. Ada social distancing yang 1 meter. Nah, oleh sebab itu kita berupaya untuk kita pertahankan bahwa layanan angkutan umum bukanlah tempat yang baik atau menjadi penularan COVID-19. Itu dia, kan memang sebetulnya... Di sisi lain, kita juga mencabut kebijakan ganjil genap. Dalam 2 minggu ke depan, ganjil genap kita hilangkan. Artinya mobil pribadi bisa lewat di lokasi yang sebelumnya yang masih kan? akan beraktivitas, silakan Anda gunakan kendaraan pribadi, sehingga potensi terjangkit wabah corona ini di angkutan umum itu kita minimalisir. Anda menilai bahwa pengguna transportasi umum itu adalah juga pemilik mobil pribadi? Dari hasil survei kami cukup tinggi pemilik kendaraan pribadi, yang kemudian mereka memilih untuk menggunakan angkutan umum. Nah, kita harapkan dengan pola ini maka upaya secara komprehensif Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini bisa kita capai. Ini kan menarik sebetulnya, bukan yang diimbau, yang keputusan Pemprov, gubernur itu adalah membatasi jam kerja, jam operasional, terus juga jumlah rangkaiannya juga dibatasi, dan juga jumlah rutenya juga dibatasi. Nah, yang menjadi permasalahan kan sebetulnya yang soal self distancing itu, Pak Safrin. Apakah ini kan kalau kita lihat halte-halte Transjakarta itu kan antara pintu terbuka sama dinding belakangnya banyak yang mepet juga sebetulnya kan. Nah, itu saya tidak mendengarkan itu. Ya, baik. Jadi pertama kita lakukan pengaturan kapasitas. Hari ini yang kami operasionalkan itu total 150 unit bus articulated. Jadi bus gandeng dengan kapasitas normalnya sekitar 150 penumpang. Nah, mulai hari ini bus tersebut hanya melayani 60 penumpang. 40 duduk, 20 berdiri. Tujuannya adalah ada jarak antar penumpang. Artinya akan ada orang atau petugas yang menjaga di halte supaya orang yang masuk ke dalam Transjakarta itu sesuai dengan jumlah bus. Yang kedua adalah penumpang yang akan masuk ke halte itu sesuai dengan jumlah yang akan diangkut oleh bus. Jadi di dalam halte sudah ada pembatasan. Yang akan masuk silakan antri, masuk ke halte silakan antri. Kemudian jarak antrian juga kita jaga 1 meter. Upaya ini kita harapkan bisa menekan penyebaran wabah corona. Karena kemarin kami diskusi, data di siang jam 12 itu jumlah masyarakat yang terinfeksi corona itu hanya 96. Tapi kemudian pada saat kami meeting kembali jam 3, itu meningkat menjadi 117. Artinya ini demikian pesat penyebarannya. Dan ini harus ada upaya secara komprehensif. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh elemen masyarakat untuk proaktif dan partisipatif dalam kebijakan ini secara menyeluruh. Pak Safrin, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.